Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Sahabat terkasih, ingatkah sahabat dengan gaya hidup gereja mula-mula? Mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, serta sehati sejiwa berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Hal ini tentu akan menjadi pengingat bagi kita. Sudahkah kita memiliki gaya hidup gereja mula-mula di era modern ini? Atau kita lebih mementingkan citra dalam hidup kita? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Kita sudah saksikan video pembuka ini, bagaimana pentingnya gaya hidup kita ini seperti gaya hidup gereja mula-mula ya. Tidak mementingkan diri sendiri ya. Dan sahabat yang baik, tema hari ini adalah gaya hidup gereja mula-mula. Mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini merubah gaya hidup kita, supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan pada kami betapa pentingnya kami memiliki gaya hidup yang benar seperti gereja mula-mula yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau membuka hati kami supaya setiap firman yang kami terima ini merubah hidup kami, merubah gaya hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Mari kita baca ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Amin. Wow, luar biasa ya. Dikatakan mereka sangat dihormati orang banyak. Wow. Nah ini luar biasa banget ya bagaimana dahsyatnya gaya hidup murid-murid Kristus pada masa gereja mula-mula itu ya. Sebab sejak mereka bertobat lalu mereka dipenuhi dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus ini, belief system mereka atau sistem keyakinan mereka itu berubah ya. Mereka berubah benar-benar 180 derajat dari orang yang biasa, orang yang sederhana, menjadi orang-orang yang luar biasa, yang diurapi dan dipenuhi dengan kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang memenuhi dan menguasai mereka ini telah membuat mereka percaya, menyadari dan mengerti bahwa di dalam Kristus identitas mereka adalah ciptaan baru. Nah, ini penting ya. Kita ini ciptaan baru. Amin. Kita adalah putra-putrinya Allah, pembawa hadirat Wah, Tuhan. luar biasa. Kita ini pembawa hadirat Tuhan Amin. ya. Karena Roh Kudus sudah di dalam kita ya. Ya kenapa? Karena bersama dengan Kristus posisi mereka itu gereja mula-mula ya waktu itu ya. Adalah mitra atau partner kemenangannya Yesus. Amin. Ya, amin ya. Dan gaya hidup gereja mula-mula pada masa itu apa nih? Selalu sehati. Selalu berdoa, berkumpul dan mereka selalu intim, melekat dan menyatu dengan Tuhan.
Lalu mereka selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat, dikatakan demikian ya. Sehingga oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda, mujizat di antara orang banyak. Dan mereka menjadi orang-orang yang sangat dihormati oleh banyak orang. Wow, itu amin sekali ya. Iya, luar biasa ya. Itu luar biasa sebab gaya hidup gereja mula-mula yang dipenuhi dengan kuasa dan pengurapan Roh Kudus ini telah membuat mereka menjadi pembawa hadirat Tuhan dan menjadi mitra kemenangannya Yesus. Sehingga kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka diutus dan melayani, maka manifestasi hadirat Tuhan benar-benar nyata dimanifestasikan melalui mereka. Iya, berarti orang dekat mereka itu merasakan kehadiran Allah ya. Ada kuasa Allah, ada kasih Allah. Bahkan begitu kuatnya manifestasi hadirat Tuhan ini menyertai murid-murid Kristus sehingga banyak yang membawa orang-orang yang sakit keluar ke jalan raya, bahkan membaringkannya di atas balai-balai atau tilam-tilam. Supaya apa? Supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka dan mereka disembuhkan. Wah, luar biasa ya. Ini kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 15. Jadi waktu Petrus lewat itu bayangannya saja sudah bisa menyembuhkan. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya luar biasa ya. Nah, begitu juga yang terjadi dengan Stefanus, salah satu murid Kristus yang penuh dengan karunia dan kuasa. Banyak mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Sehingga melalui pelayanan Stefanus ini banyak orang yang mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Karena manifestasi hadirat Allah selalu menyertai pelayanan Stefanus. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Ya. Amin. Padahal Stefanus ini orang biasa tadinya. Tapi karena Roh Kudus ada dalam dirinya, dampaknya itu sampai menjadi berkat ya. Luar biasa. Ya. Apa yang terjadi dengan Petrus, apa yang terjadi dengan Stefanus, dan tentunya para rasul dan murid-murid Kristus pada masa gereja mula-mula ini telah menjadi inspirasi dan motivasi kita saat ini. Supaya apa? Supaya kita percaya, mengerti, dan menyadari betapa dahsyatnya kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita mengikuti, kita melakukan dan menghidupi gaya hidup seperti gereja yang mula-mula ini. Amin. Sehingga kuasa dan pengurapan Roh Kudus akan terus memenuhi kita dan manifestasi dari kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Maka dimanapun kita berada, dimanapun kita diutus, kita akan menjadi pembawa hadirat Tuhan. Dan menjadi mitra kemenangannya Yesus yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan membawa banyak orang kepada Kristus. Amin. Wah, luar biasa ya. Nah, ada satu firman lagi yang akan menguatkan kita. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Inilah gaya hidup gereja mula-mula. Semakin mereka diintimidasi dan aniaya, bahkan mengalami ancaman gitu ya. Bahkan itu semua ya yang dialami ya, begitu dianiaya, diancam ya. Tetapi justru mereka semakin sehati berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Membawa masalah mereka kepada Tuhan, kemudian Tuhan meresponi doa mereka dan memenuhi mereka dengan kuasa Roh Kudus. Lalu goyanglah tempat mereka berdoa dan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Wah, luar biasa ya. Kita diingatkan betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan ya. Melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya hidup gereja mula-mula adalah gaya hidup yang mengandalkan Tuhan. Yaitu mereka selalu sehati berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Sehingga kuasa dan pengurapan Roh Kudus penuh atas mereka. Dan mereka menjadi pembawa hadirat Tuhan. Mereka menjadi mitra kemenangannya Yesus. Dan mereka selalu disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini.
Mari kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan saat ini dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Inilah gaya hidup gereja mula-mula. Bagaimana kuasa dan pengurapan Roh Kudus yang memenuhi mereka telah merubah mereka menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang tidak egois dan yang hanya fokus kepada Tuhan. Sehingga mereka sehati dan sejiwa dan kedahsyatan Tuhan selalu menyertai gereja yang mula-mula ini. Bahkan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sehingga gereja yang mula-mula ini hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah dan tidak ada seorang pun yang kekurangan. Oleh karena itu, biarlah gaya hidup gereja yang mula-mula ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk kita berubah dan memiliki gaya hidup seperti gereja yang mula-mula ini, yang selalu mengandalkan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi pribadi yang rendah hati, dewasa, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Gaya Hidup Gereja Mula-Mula. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu di antaranya kita akan baca ya dari Bunga Angelia. Ya, demikian isinya ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Bunga. Ya. Wow, kita harap nih ya supaya Bunga sedang menyaksikan nih ya. Saya mau curhat. Jujur, saya lelah dengan keluarga suami saya. Ibu mertua saya selalu menuntut saya kerja dan bebersih rumah, mengurus suami. Kalau saya tidur saja langsung dibilang pemalas. Padahal saya cuma mau istirahat sebentar. Saya ingin berusaha sabar menghadapi ini semua. Mohon doanya ya Pak Bu, agar saya selalu diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi pencobaan hidup ini. Terima kasih. Wah ya, Bunga ini luar biasa ya. Gak gampang ini ya. Iya, Bunga ini curhat tadi gitu ya. Kami mengerti dan bagaimana perasaan Bunga yang butuh kekuatan dan kesabaran yang dari Tuhan dalam menghadapi mertua yang selalu menuntut. Sesuai dengan tema kita saat ini hari ini, yaitu gaya hidup gereja mula-mula yang selalu berdoa dan minta pimpinan Roh Kudus. Demikian juga kita dengan Bunga ya, bahwa masalah ini kepada Tuhan. Mari Bunga datang kepada Tuhan. Bawa masalahnya. Bawa masalah ini kepada terus ngomong Tuhan. Sama Tuhan. Curhat sama Tuhan ya. Amen, Kemudian apa? Minta pimpinan Roh Kudus untuk bisa berbicara dengan suami tentang masalah ibu mertua ini dengan sikap, tentunya dengan sikap hati yang tenang ya. Jangan emosi. Tenang dan bijaksana. Dan supaya Bunga ini bisa sehati dengan suami dalam menghadapi ibu mertua. Nah, ini penting, harus sehati suami istri. Ya. Karena apapun yang dihadapi, suami dan istri harus sama-sama sepakat dulu ya. Sama seperti ketika kita tadi baca ya di dalam gereja mula-mula, mereka bergantung penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mereka mempunyai sikap dan kebijaksana dan penuh hikmat. Dan kita percaya ini juga terjadi dalam dirimu ya Bunga ya. Jadi ketika engkau berbicara dengan Roh Kudus lagi dengan suami ya, ini Bunga dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dari pembicaraan ini nanti akan ada kesehatian dengan suami ya, sehingga untuk menghadapi mertua yang seperti tadi Bunga ceritakan itu bisa menghadapinya dengan benar dan bijaksana dan sehati dengan suami kita, gitu ya, dengan suaminya Bunga ya. Nah, ini ada firmannya. Ini ada firmannya nih dalam Matius 18 ayat 19. Demikian firman Tuhan.
Dan lagi aku berkata kepadamu, Ya. jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Kata kuncinya sepakat. Sepakat. Nah, ini penting Nah, ya. kita kan juga tadi lihat ya di gereja mula-mula mereka sepakat Ya, loh. Mereka betul. sepakat sehati. Ada Sehingga kuasanya ada dong. kuasa, Ya. ada otoritas, ada kasih karunia Tuhan. Ya. Ada manifestasi daripada kehadiran Tuhan. Apalagi dalam kalau suami kehidupan istri mereka. sepakat. Iya, Wah, dan ini luar biasa saat ya. ini ketika Bunga sepakat dengan suami bawa kepada Tuhan. Ya. Firman inilah yang terjadi. Amin. Pegang firman ini. Ya. Bahwa ketika 2 orang saja ini sepakat di Ya, dunia. amin. Meminta apapun juga kata Tuhan. Ya. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Amin. Tentunya kami percaya Bunga dan suami akan meminta sesuatu yang Sesuai dengan benar, kehendak sesuai Tuhan. dengan Ya. kehendak Tuhan. Sehingga permintaanmu akan dikabulkan ya. Mari kita akan berdoa buat Bunga Ya. dan juga buat sahabat-sahabat yang baik yang lain. Ya. Yang mungkin mengalami masalah seperti ya, yang Konflik dengan mertua, konflik dengan mertua, konflik dengan dengan saudara, saudara dan ya. sebagainya. Tapi seperti apa yang tadi dikatakan, Ya. kita datang kepada Dia. Amin. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan ketika kita sepakat meminta apapun juga, Ya. maka permintaan kita akan dikabulkan oleh Bapa yang di Amin. surga. Mari kita datang kepada Kita berdoa Tuhan. ya. Bapa surgawi, kami bersyukur saat ini kami mau bersepakat Tuhan di dalam Engkau. Tidak bersama dengan saudara-saudara kami, khususnya untuk Bunga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya apa yang dikatakan di mana Bunga memberikan kepada kami di sini curhatannya Tuhan. Masalah yang dihadapi. Saat ini kami berdoa, kami minta kepadamu Tuhan. Supaya Bunga diberikan hati yang benar dan bijaksana Tuhan. Dan diberi hikmat untuk dapat membicarakan permasalahan ini dengan suami yang tercinta. Dan karena ada kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah mereka, kami percaya seperti gereja mula-mula mengalami sesuatu yang luar biasa, ini juga terjadi dalam kehidupan Bunga dan suaminya. Bahkan mereka dapat bersahati untuk menangani atau menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi, termasuk juga dengan masalah dengan mertua. Kami percaya bahwa Engkau yang penuh kasih ini akan menyelesaikan segalanya dengan kasih-Mu yang menghadirkan sesuatu keputusan atau suatu hal yang luar biasa baiknya bagi mereka sekeluarga. Amin. Terima kasih Bapak, demikian juga kami berdoa untuk sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang mirip-mirip dengan Bunga ini Tuhan. Amin. Kami percaya ketika kami berdoa dan kami minta sesuatu yang baik yang daripadamu, bahwa segala sesuatunya akan menjadi luar biasa baiknya. Ada kerukunan, ada saling pengertian, ada kesehatian, ada kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga. Maka inilah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami mau selalu seperti gereja yang mula menjadi teladan dalam perbuatan baik. Dan semuanya yang melihat kehidupan kami, mereka akan mengenal Allah yang baik melalui hidup kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita, karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati, tidak. Sama sekali tidak ada pikiran seperti itu.
Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini ya. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi terima kasih ya. Dan sekarang mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hal-hal apa yang perlu kita ingat tentang gaya hidup gereja mula-mula. Yang pertama, selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga mereka selalu sehati berkumpul dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan meresponi doa mereka, yaitu doa gereja mula-mula tadi itu ya. Dan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Sehingga mereka diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Yang kedua, selalu berkumpul dalam persekutuan yang erat. Sehingga Roh Kudus membuat mereka diikat dan disatukan dalam kasih Kristus. Yang membuat mereka sehati dan sejiwa. Dan membuat mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan juga membuat mereka tidak kekurangan dan mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Ketiga, selalu mengandalkan Roh Kudus sehingga mereka menjadi pembawa hadirat Tuhan dan mereka menjadi mitra kemenangannya Yesus. Maka manifestasi kuasa dan pengurapan Roh Kudus selalu menyertai mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sahabat yang baik, apakah saat ini kau rindu supaya hidupmu bisa dipakai oleh Tuhan dan tentunya ingin jadi berkat? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini kau rindu supaya hidupmu bisa dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat, mari saat ini buka hatimu dan persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu. Lalu katakan bahwa engkau menyerahkan hidupmu, talentamu, dan potensimu kepada Tuhan supaya dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita datang katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Bapa, kami sangat bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk bangkit, untuk memposisikan hati dan pikiran kami agar sesuai, selaras, dan sepakat dengan kehendak Tuhan. Sehingga kuasa dan pengurapan Roh Kudus menguasai dan memenuhi hati dan pikiran kami. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa di dalam Kristus identitas kami adalah ciptaan yang baru, pembawa hadirat Tuhan dan mitra kemenangannya Yesus yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan membawa banyak orang kepada Kristus sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau.
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau.